Masak sop sayur bakso dan goreng tempe. Hai teman-teman, assalamualaikum. Temani saya masak-masak lagi yuk. Kali ini saya mau masak sop sayur dan bakso, lanjut goreng tempe. Sebelum mulai memasak sopnya, di sini saya mau menyiapkan bumbu-bumbunya dulu, seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, micin dan garam. Lalu semua bumbu-bumbunya dihaluskan. Kalau semua bumbu-bumbunya sudah halus, seperti biasa, panaskan wajan, panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas dan mendidih, masukkan baksonya untuk digoreng. Goreng sampai kering dan renyah atau sudah berubah warna menjadi kecoklatan. Kalau baksonya sudah berubah warna menjadi kecoklatan, berarti sudah mulai matang. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut ke bumbu-bumbunya yang sudah dihaluskan tadi. Goreng bumbu-bumbunya sampai layu dan harum. Kalau sudah kelihatan layu dan mengeluarkan bau yang harum, tambahkan air. Di sini saya pakai air 1 liter saja. Kalau air 1 liternya sudah dimasukkan ke wajan, lanjut masukkan sayur-sayurnya seperti wortel, kentang, sayur kol dan seledri. Di sini saya memasak sayur sop dari 4 sayur saja, karena stok yang ada di dapur cuma itu saja. Dan di sini saya tidak pakai cabai atau ketumbar, karena selain dimakan sama kami yang sudah dewasa, sop yang saya masak ini akan saya kasih juga sama si bungsu. Kalau semua sayur-sayurnya sudah empuk, di sini saya menambahkan penyedap rasa secukupnya dan disusul masukkan bakso yang sudah digoreng tadi. Kalau semua bahan-bahan sopnya sudah masuk ke wajan, jangan lupa diaduk-aduk sebentar sebelum api kompornya dimatikan. Dan seperti biasa, sebelum api kompor dimatikan, jangan lupa koreksi rasa. Mungkin micin dan garamnya masih terasa kurang, tetapi biasanya kalau saya memasak, yang sering kurang itu garamnya. Kalau kalian apanya teman-teman? Yang sering kurang kalau lagi memasak, apakah garamnya, micinnya, atau yang lain? Kalau saya selalu garamnya yang sering kurang kalau lagi memasak. Kalau masak sopnya sudah selesai, lanjut ke tempenya. Di sini saya mau membelah tempenya dulu menjadi 2 bagian. Sudah itu saya mau iris tipis-tipis tempenya, supaya nanti ketika digoreng mudah dan cepat matangnya. Kalau kalian ketika menggoreng tempe, suka menggoreng tempe tebal-tebal atau tipis-tipis seperti saya ini teman-teman. Kalau saya suka menggoreng tempe tipis-tipis seperti ini. Kalau tempenya sudah diiris tipis-tipis, lanjut saya ini mau merebus tempenya. Di sini saya cukup membumbuinya dengan 2 bumbu saja, seperti micin dan garam, dan tambahkan air secukupnya. Lalu direbus sampai airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, angkat dan tiriskan. Dan tempenya sudah siap untuk digoreng. Goreng sampai benar-benar kering dan renyah, atau tempenya sudah berubah warna menjadi kecoklatan. Di sini saya menggoreng tempenya sampai 3 kali ya teman-teman. Karena di sini saya menggoreng 3 buah tempe. 1 kali goreng 1 buah tempe. Begitu seterusnya sampai tempenya habis digoreng. Oh iya, kalian suka tidak makan tempe teman-teman? Kalau saya suka sekali, apalagi tempenya dimasak santan. Dimasak santan sama tahu dan ayam. Saya ngebayanginnya saja sudah ngiler. Apalagi masakan seperti itu sudah benar-benar ada di mulut. Karena masakan seperti itu enak sekali bagi saya. Nanti di lain waktu insya Allah saya akan masak masakan seperti itu. Masak opor, tempe, tahu dan ayam. Masak sop sayur baksonya sudah selesai dan goreng tempenya juga sudah selesai. Waktunya kita makan. Dan sebelum makan, siapkan nasi putihnya dulu, sayur sop baksonya, lanjut tempe gorengnya. Alhamdulillah semua hidangan akhirnya sudah siap. Oh iya, masakan sopnya tadi ini saya sudah menambahkan kecap ya teman-teman. Itulah sebabnya kuahnya kelihatan agak hitam, seperti masakan air cumi-cumi. Karena durasi sudah mau habis, saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Masak lodeh sayur keladi asam pedas dan goreng telur. Hai teman-teman, assalamualaikum. Sebelum memasak, ini saya mau pergi memetik sayur keladinya dulu. Memetiknya secukupnya saja sesuai kebutuhan. Ini saya memetik sayur keladinya sekitar 5 batang. Oh iya teman-teman, di sini saya mau memasak sayur keladinya dengan biji kacang tanah. Dan sebelum biji kacang tanahnya dimasak, saya mau rebus dulu sebentar supaya kacang tanahnya empuk. Kalau kacang tanahnya sudah mendidih, matikan api kompornya dan biarkan airnya dingin, baru diangkat dan dimasak lagi pakai air baru. Itulah salah satu saran dari orang tua kalau memasak biji-bijian, supaya biji-bijiannya cepat empuk. Di sini saya juga mau merebus sayur keladinya dulu sebelum dimasak, supaya kalau dimakan sayur keladinya tidak gatal. Kalau sayur keladinya sudah empuk, angkat dan tiriskan. Lanjut masak lagi biji kacangnya sampai airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan bumbu-bumbunya yang sudah dihaluskan. Setelah bumbu-bumbunya dimasukkan, lanjut masukkan sayur keladinya yang sudah direbus tadi. Oh iya, bumbu-bumbunya di sini saya pakai bumbu seperti biasa ya teman-teman. Bumbu-bumbu sayur lodeh yang dipakai setiap hari, seperti cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, terasi, micin, garam, dan terakhir air asam jawa. Sebelum api kompornya dimatikan, seperti biasa jangan lupa koreksi rasa. Dan sebagai lauknya di sini saya mau menggoreng 5 butir telur dan membumbui telurnya dengan bumbu sisa sayur lodeh keladinya. Kocok-kocok terus telurnya sampai bumbu dan telurnya tercampur merata. Kalau bumbu dan telurnya sudah tercampur
campur merata, goreng sedikit demi sedikit. Di sini saya menggoreng telurnya 2 kali. Nah, kalau digoreng 1 kali, minyak yang saya tuangkan di wajan terlalu sedikit. Tidak cukup untuk menggoreng 5 butir telur 1 kali. Kalian kalau menggoreng telur ceplok, suka membumbuinya dengan sambal atau cuma pakai garam halus saja teman-teman. Kalau saya suka membumbui telur ceplok dengan garam halus saja. Tetapi kali ini saya membumbuinya dengan sambal karena ada sisa bumbu sayur lodeh keladinya. Ya pakai saja membumbui telur ceploknya. Karena sia-sia dong dan mubazir kan kalau tidak dipakai sambalnya. Apalagi sekarang harga perbumbuan naik semua. Kalau telurnya sudah kelihatan kecoklatan, jangan lupa dibalik ya teman-teman, supaya matangnya merata luar dalam. Kalau telurnya sudah matang luar dalam, angkat dan taruh di wadah dan siap untuk disajikan makan bareng-bareng bersama keluarga. Siapkan nasi putih, sayur lodeh asam pedas, biji kacang tanah dan keladi, ikan teri goreng. Karena saya sudah bosan makan pakai lauk telur dari kemarin, di sini saya pakai lauk teri saja. Seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Masak lodeh asam pedas, biji kacang panjang, dan sayur kangkung, lanjut goreng ikan. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Temani saya masak-masak lagi yuk. Tetapi sebelum kita mulai memasak, kita siapkan bahan-bahannya dulu. Seperti sayur kangkung, labu, dan biji kacang panjang. Kalau bahan-bahannya sudah siap, rebus biji kacang panjangnya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api kompor dan diamkan sampai dingin. Atau biji kacang panjangnya mengembang. Kalau sudah dingin, angkat, tiriskan, dan ganti airnya. Oh iya teman-teman, kalau kalian punya stok biji kacang panjang di rumah, kalian suka memasak bagaimana? Dimasak lodeh, bening, bikin urap-urap atau bikin sambal? Kalau saya sebenarnya paling suka bikin sambal. Tapi kali ini saya masak sayur lodeh asam pedas saja bersama sayur kangkung dan labu. Lanjut ke ikannya. Seperti biasa sebelum ikannya dimasak, kita bersihkan dulu, buang kotorannya dan cuci sampai bersih. Kalau sudah bersih lanjut direbus dengan ditambahkan garam, micin, air kunyit dan air asam jawa. Oh ya teman-teman, kalau kalian punya ikan teri, kalian membuang kepalanya atau tidak? Kalau saya kadang dibuang dan kadang juga tidak. Lanjut ke bumbu-bumbunya. Bumbunya kita pakai seperti biasa, seperti tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, terasi, micin, garam, dan terakhir asam jawa. Kalau semua bumbu-bumbunya sudah siap, haluskan. Karena jari tangan kanan saya ada yang luka karena bekas pisau saat lagi mengupas mangga kemarin. Di sini saya memutuskan menghaluskan bumbu-bumbunya pakai chopper saja, tidak menghaluskan bumbu-bumbunya pakai cobek karena saya takut nanti jari tangan kanan saya perih. Lanjut masak lagi biji kacang panjangnya memakai air yang baru dan tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan buah labunya dan disusul bumbu-bumbunya. Masak buah labunya sampai setengah empuk. Lanjut masukkan sayur kangkungnya. Tetapi sebelum sayur kangkungnya dimasukkan, tambahkan garam dan micin. Kalau buah labunya sudah setengah empuk dan air bumbu-bumbunya sudah mendidih, masukkan sayur kangkungnya dan aduk-aduk sampai sayur kangkungnya empuk. Kalau sayur kangkungnya sudah empuk, berarti sayur kangkungnya sudah mau mulai matang. Oh iya teman-teman, buah labu dan sayur kangkungnya jangan dimasukkan ke panci bersamaan karena buah labu dan sayur kangkung tidak empuk bersama. Ada yang empuknya lama dan ada yang empuknya cepat. Seperti buah labu empuknya agak lama dan sayur kangkung empuknya cepat. Kalau sayur lodeh asam pedasnya sudah matang, lanjut ke ikannya. Nyalakan api kompor, panaskan wajan, buang minyak goreng, dan tunggu minyaknya panas atau mendidih. Kalau minyak gorengnya sudah panas dan mendidih, lanjut goreng ikannya. Goreng ikannya sampai berubah warna menjadi kecoklatan atau ikannya sudah benar-benar matang. Oh iya, jangan lupa dibalik juga supaya matangnya merata luar dalam. Tidak matang hanya sebelah saja. Kalau ikannya sudah selesai digoreng, siapkan nasi putih, sayur lodeh asam pedas, dan ikan gorengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari makan dan assalamualaikum.
Masak sayur bening kacang panjang dan bikin sambal sayap ayam. Hai teman-teman, assalamualaikum. Temani saya masak-masak lagi. Teman-teman jangan pernah bosan menonton video saya ya. Karena isinya itu-itu saja. Memasak, dan memasak. Lanjut kita siapkan bahan-bahannya. Seperti kacang panjang, sayap ayam, cabai besar merah dan hijau. Di sini saya memasak kacang panjang 1 ikat, harga Rp2.000 dan sayap ayam 250 gram. Potong sayap ayamnya menjadi 2 bagian. Buang rambutnya yang masih tertinggal. Dan potong ujung sayapnya. Dan cuci bersih-bersih. Kalau boleh tahu, teman-teman suka ayam bagian apanya? Bagian sayap, ceker, paha, kepala, atau bagian yang lainnya? Kalau saya suka bagian semuanya, tapi yang campur tulangnya, bukan full isinya saja. Kalau ayamnya sudah dicuci bersih dan kotoran-kotoran yang menempel pada ayamnya sudah dibuang, sisihkan dan siap untuk direbus. Direbus dulu sebelum dibikin sambal. Lanjut ke kacang panjangnya. Cuci bersih kacang panjangnya, potong menjadi beberapa bagian, dan sisihkan. Meskipun kacang panjangnya saya beli di pasar, tidak memetik langsung dari pohonnya, tetapi seperti yang teman-teman lihat, kacang panjangnya masih segar dan tidak layu. Lanjut masak air, dan kalau sudah mendidih masukkan kacang panjangnya. Di sini saya masak air 2 liter saja, karena air 2 liter bagi saya sudah cukup untuk memasak sayur bening kacang panjangnya. Dan menurut saya ini airnya sudah cukup. Kalau kacang panjangnya sudah dimasukkan, tunggu airnya mendidih lagi, dan masukkan bawang merah 1 siung yang sudah diiris tipis-tipis. Lanjut tambahkan garam dan micin. Kalau kacang panjang dan bumbu-bumbunya sudah dimasukkan ke dalam panci, tunggu kacang panjangnya sudah empuk atau matang. Kalau sudah matang, matikan api kompor, dan sebelum api kompor dimatikan jangan lupa koreksi rasa, karena siapa tahu garamnya kurang atau kelebihan. Kalau kurang tambahkan garamnya lagi, dan kalau kelebihan tambahkan air. Sesudah api kompor dimatikan jangan lupa pancinya ditutup, tetapi jangan ditutup sepenuhnya. Lanjut ke ayamnya. Sebelum dibikin sambal, di sini saya mau merebusnya dan merebusnya tidak memakai bumbu karena di sini saya mau bikin sambal. Kalau airnya sudah mendidih, angkat ayamnya, tiriskan airnya dan goreng. Goreng sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Kalau ayamnya sudah selesai digoreng, sisihkan. Lanjut ke bumbu-bumbunya. Di sini saya pakai tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, daun salam, dan serai. Kalau bumbu-bumbunya sudah siap semua, haluskan. Oh iya, batang serai dan daun salamnya jangan ikut dihaluskan. Biarkan saja utuh, jangan dihaluskan bareng bumbu-bumbu lainnya. Karena memasak kali ini saya malas mengulek. Di sini saya menghaluskan bumbu-bumbunya pakai chopper saja. Karena lebih mudah dan praktis juga sih menurut saya. Kalau bumbu-bumbunya sudah halus semua, seperti biasa panaskan wajan dan minyak goreng. Dan kalau minyaknya sudah panas atau mendidih, masukkan bumbu-bumbunya untuk digoreng. Goreng sampai matang atau kadar airnya menyusut. Tetapi sebelum kadar airnya menyusut, masukkan daun salam dan batang serainya. Aduk-aduk sebentar. Lanjut masukkan cabai besar merah dan hijaunya. Kalau cabai besar merah dan hijaunya sudah dimasukkan, aduk-aduk lagi sampai kadar air bumbunya benar-benar menyusut. Dan tambahkan micin, garam, dan penyedap rasa. Oh iya teman-teman, kalau kalian lagi memasak dan ketika menggoreng bumbu, kalian suka bersin tidak? Karena kalau saya sering bersin, padahal api kompornya sudah saya kecilkan. Itulah sebabnya kalau saya memasak sering pakai masker. Hidung saya gatal dan kepingin bersin. Kalian jangan bilang saya alay, lebay, dan sebagainya. Kemarin ada yang bertanya kenapa memasak pakai masker. Dan inilah alasan saya. Suka bersin kalau lagi menggoreng bumbu. Kalau kadar air bumbunya sudah benar-benar menyusut, masukkan ayam gorengnya. Dan aduk lagi sampai bumbu-bumbunya tercampur rata dengan ayamnya. Dan supaya rasa bumbunya menyerap juga ke ayamnya. Teman-teman kalau bikin sambal, kalian padukan dengan masakan apa? Kalau saya dengan sayur bening. Karena kadang ada orang juga memadukan sambal dengan sayur lodeh, sayur santan, dan lain-lain. Kalau menurut saya, kalau sambal lebih cocok dipadukan dengan sayur bening. Kalau sambal ayamnya sudah matang, matikan api kompor. Dan sebelum api kompornya dimatikan, seperti biasa jangan lupa koreksi rasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari makan dan assalamualaikum.